Bab 1041 Aku rela mengorbankan nyawaku demi kepentingan bangsa, bagaimana mungkin aku menghindarinya karena keberuntungan atau kemalangan pribadi. Halo, Paman Hao, bagaimana situasinya? Tanya Lin Yu cemas, ekspresinya serius. Jiarong, aku sudah menyampaikan pesanmu kepada Yang Mulia Ratu, tapi aku belum mendengar kabar apapun darinya atau Rong Hesu. Kata Hao Ningyuan dengan suara rendah, nadanya penuh keraguan dan kecemasan. Dia belum tidur sama sekali sejak menelepon tadi malam, terus berusaha mengukur apakah pesan Lin Yu telah menarik perhatian Ratu. Namun, tanggapannya selalu ambigu, dan dia belum mendengar kabar apapun tentang perubahan jadwal Rong Hesu, yang menunjukkan bahwa Ratu sama sekali belum berkomunikasi dengan Rong Hesu. Tidak ada perkembangan. Lin Yu agak terkejut mendengar ini, dan bertanya dengan ragu, seharusnya tidak seperti itu. Petik 2. Jiarong, aku sudah bilang sejak lama bahwa Ratu adalah orang yang sangat keras kepala dan tidak akan mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang lain. Kau akan mengerti setelah bertemu dengannya. Hao Ningyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela napas, sepertinya kali ini kita hanya bisa membiarkan Rong Hesu meninggalkan Sanjing. Meninggalkan, suara Lin Yu langsung berubah dingin, dan dia menyipitkan matanya dan berkata dingin, apakah dia bisa pergi atau tidak tergantung pada apakah kita setuju, kan? Hao Ningyuan di ujung telepon terkejut mendengar kata-kata Lin Yu dan buru-buru bertanya, Jiarong, apakah maksudmu kita harus bertindak hari ini? Paman Hao, kau tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Semakin sedikit kau tahu, semakin sedikit masalah yang akan kau hadapi. Kata Lin Yu dengan suara rendah. Jika mereka membunuh Rong Hesu dalam operasi ini, itu akan baik-baik saja, tetapi jika mereka gagal, Rong Hesu dapat memberikan tekanan melalui kekuatan domestik atau asing, dan situasi mereka mungkin menjadi sangat sulit. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Hao Ningyuan terlibat lagi. Jiarong, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa sangat tidak pantas untuk bertindak hari ini. Kata Hao Ningyuan buru-buru. Kau tahu Hotel Rong Hesu sangat dekat dengan Hotel Ratu, dan keamanannya sangat ketat. Para petinggi telah secara khusus mengirimkan pasukan polisi bersenjata besar untuk memastikan keselamatan Yang Mulia Ratu. Ini juga alasan utama mengapa Rong Hesu memilih untuk tinggal dekat Ratu. Jika kau bergerak di hotel, kau tidak hanya akan gagal, tetapi kau juga bisa mendapat masalah. Bahkan jika kau adalah roh bayangan, jika kau ingin membunuh Rong Hesu tanpa alasan, polisi bersenjata itu tidak akan tinggal diam. Dibandingkan dengan membunuh Rong Hesu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Lin Yu dan tidak ingin Lin Yu mengambil risiko besar untuk melakukan sesuatu yang mustahil untuk berhasil. Aku tahu membunuhnya di hotel itu mustahil, dan aku tidak pernah berniat melakukannya di sana. Lin Yu mengambil peta dengan lingkaran dan titik-titik di atasnya dan melanjutkan, saat dia menuju bandara manapun yang dia tuju, dia pasti akan melewati jalan raya. Kau akan melakukannya di jalan raya. Suara Hao Ningyuan meninggi karena khawatir saat dia buru-buru berkata, Jiarong, itu sangat berisiko. Rong Hesu membawa cukup banyak orang bersamanya ke Beijing kali ini, dan setahuku, dia akan dikawal oleh tim polisi bersenjata saat pergi ke bandara. Kau tahu Rong Hesu punya koneksi bagus dengan para petinggi, jadi ini tidak mengejutkan. Oh, polisi bersenjata mengawal mereka. Lin Yu agak terkejut, ekspresinya langsung berubah gelap, alisnya berkerut. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dia duga. Bajingan tua ini begitu licik, memanggil sekelompok polisi bersenjata untuk mengawalnya. Ini tidak hanya memperkuat keamanan Rong Hesu, tetapi yang lebih penting, jika Lin Yu ingin menjatuhkannya, dia harus berurusan dengan polisi bersenjata ini terlebih dahulu, yang sama sekali tidak bisa dilakukan Lin Yu. Mereka adalah rekan-rekannya, sesama prajuritnya. Jadi, Jiarong, karena kita tidak punya kesempatan kali ini, lupakan saja. Kita bisa mencari kesempatan lain nanti. Hao Ningyuan buru-buru memberi nasihat, meskipun ia tahu dalam hatinya bahwa begitu kesempatan ini hilang, kesempatan berikutnya mungkin akan lama datang. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lin Yu merenung sejenak dengan wajah muram, dan berkata dengan suara berat, kita tidak punya banyak waktu lagi. Hanya dengan membunuh Rong Huan, pemimpin cadangan, sekarang,
dan kemudian menyerang selagi kesempatan masih ada untuk membunuh Rong Hesu, kita dapat sepenuhnya menghancurkan Sekte Xuan Yi. Jika Rong Hesu kembali ke Sekte Xuan Yi dan membina pemimpin masa depan yang baru, maka bahkan jika kita membunuhnya, apa gunanya? Hao Ningyuan terdiam. Ya, yang pada akhirnya ingin mereka singkirkan adalah Sekte Xuan Yi, bukan Rong Huan atau Rong Hesu. Jika Sekte Xuan Yi menemukan pemimpin baru, maka bahkan jika mereka membunuh Rong Hesu, itu akan sia-sia. Tapi Jiarong, akan terlalu berbahaya jika kau bertindak gegabah. Hao Ningyuan buru-buru berkata, jika Rong Hesu mati, pengaruh Sekte Xuan Yi akan sangat berkurang, dan para petinggi pasti akan berpihak padamu. Tapi jika kau gagal, kau akan menghadapi badai dahsyat. Hao Ningyuan sudah mempertimbangkan kekhawatiran Lin Yu. Terakhir kali, ketika Rong Huan terbunuh, Rong Hesu mengerahkan seluruh energinya, menyebabkan Lin Yu menderita dan hampir kehilangan nyawanya. Jika keselamatan pribadinya terancam langsung kali ini, siapa yang tahu bagaimana Rong Hesu akan menghadapi Lin Yu. Terlebih lagi, dibandingkan dengan insiden Rong Huan, tindakan Lin Yu akan dianggap sebagai pengulangan kesalahan, dan para petinggi kemungkinan besar akan kurang bersedia melindunginya. Oleh karena itu, jika mereka gagal kali ini, situasi Lin Yu akan jauh lebih berbahaya. Haha, Lin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Hao Ningyuan. Dia tidak banyak bicara, tetapi hanya meminjam kutipan terkenal Lin Zexu, dengan ringan berkata, Paman Hao, jika itu menguntungkan negara, saya akan mempertaruhkan nyawa saya, bagaimana saya bisa menghindarinya karena keberuntungan atau kemalangan pribadi. Suaranya lembut, tetapi kata-katanya menggema, seperti guntur, memekakkan telinga. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk saudara-saudaranya, jadi mengapa dia tidak bisa mengorbankan nyawanya untuk negaranya? Selama itu menguntungkan pengobatan tradisional Tiongkok, negara, dan jutaan orang Yanxia, dia tidak akan pernah ragu untuk mati. Setelah mengalami pasang surut kehidupan, dan dipengaruhi oleh Xiang Nantian dan He Zizhen, Lin Yu bukan lagi Lin Yu yang mendambakan kenyamanan dan mengejar keuntungan pribadi. Dia juga berharap untuk berdiri dan menjadi orang yang menanggung kegelapan untuk jutaan rekan senegaranya. Selama pengobatan tradisional Tiongkok bisa mendapatkan ketenaran dan kekayaan, selama bangsa bisa mencapai kebangkitan besar, apa artinya hidup atau matinya sendiri? Hati Hao Ningyuan bergetar mendengar kata-kata Lin Yu. Ia tahu bahwa kata-kata tegas Lin Yu menunjukkan tekadnya, jadi ia tidak mencoba menghentikannya. Air mata menggenang di matanya, dan ia dengan sungguh-sungguh memberi instruksi, Jiarong, ingat, kau harus berhati-hati. Apapun hasilnya, kau harus kembali hidup-hidup, karena negara dan bangsa membutuhkan anak muda sepertimu. Kau seharusnya tidak mengkhawatirkan aku, kau seharusnya mengkhawatirkan Rong Hesu, karena kitalah yang akan membunuhnya. Lin Yu membalas Hao Ningyuan dengan bercanda, lalu menutup telepon. Wajahnya langsung gelap, pucat pasi. Ia menoleh ke Bai Rentu, Bu Cheng, dan yang lainnya, berkata, kita mungkin tidak punya pilihan. Rong Hesu kemungkinan besar akan meninggalkan Sangjing sore ini sesuai rencana, dan pasukan keamanan jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Sebuah tim polisi bersenjata akan mengawalnya. Untuk menghindari melukai rekan-rekan ini, operasi kita akan jauh lebih sulit, dan, jika kita gagal, kita mungkin akan menghadapi situasi yang sangat mengerikan. Saat berbicara, matanya mengamati Bu Cheng, Bai Rentu, Zhu Laoxi, dan Chun Seng Qiumen, memperhatikan ekspresi mereka. Jika ada di antara mereka yang ragu-ragu, dia tidak akan membiarkan mereka berpartisipasi dalam operasi ini. Mereka sudah cukup berkorban untuknya, dia tidak bisa meminta lebih. Sore adalah waktu yang tepat. Matahari terbenam, sempurna untuk istirahat terakhir. Kata Bu Cheng dengan tenang, sambil menyeka belati tajamnya. Ya, sore sangat bagus. Kita bahkan bisa tidur siang sebelum bergerak. Tambah Chun Seng dengan bersemangat. Ayo makan sebelum tidur. Aku ingin ayam goreng Kakak Li. Ayam akan memberiku energi, dan aku tidak akan takut pada siapapun. Kata Qiumen dengan bersemangat. Dan beberapa ons baijiu akan sempurna. Bahkan jika kita tidak kembali hidup-hidup sore ini, itu akan sepadan. Zhu Laoxi mengangguk setuju.
Kelompok itu tampak sama sekali tidak khawatir tentang konsekuensi dan tekanan yang disebutkan Lin Yu, seolah-olah misi sore itu bukanlah misi yang berbahaya, melainkan jalan-jalan santai. Melihat tekad mereka, Lin Yu merasa jauh lebih tenang. Ekspresinya langsung berubah serius, matanya berkilat dingin, dan dia berkata dengan suara berat, "Baiklah, mari kita bergerak sore ini." Bab 1042 Kelemahan Terbesar. Selanjutnya, Lin Yu memimpin semua orang untuk memastikan lokasi operasi mereka yang akan datang. Kemudian dia menelepon Li Zhensheng, yang sedang tidur di rumah, dan memintanya untuk membeli 2 ekor ayam hidup di pasar pagi dalam perjalanan ke sana agar mereka bisa membuat ayam goreng untuk makan siang. Selama beberapa hari terakhir, saat Lin Yu dan keluarganya pergi, Li Zhensheng dan Jia Jia telah tinggal bersama Lin Yu, menjaga keluarga Lin Yu siang dan malam. "Tuan, Anda sudah kembali." Setelah menerima telepon Lin Yu, Li Zhensheng terkejut sekaligus gembira, dan tiba-tiba merasa lega. Dia sangat khawatir selama beberapa hari terakhir ini. "Ya, jangan beritahu Jiang Yan dan yang lainnya dulu." Lin Yu buru-buru berkata. Dia tidak punya waktu untuk pulang sekarang, takut Jiang Yan dan yang lainnya akan khawatir jika mereka tahu. "Baiklah, kalau begitu tunggu aku akan segera kembali ke klinik." Setelah menutup telepon, Li Zhensheng segera bangun, pergi ke pasar pagi, membeli 2 ekor ayam jantan kecil, dan pergi ke klinik. Setelah mengetahui bahwa mereka akan membunuh Rong Hesu sore itu, Li Zhensheng segera menawarkan diri, mengatakan bahwa dia pernah bertugas di militer dan tahu cara mengalihkan perhatian dan menghadapi polisi bersenjata. Dia akan membawa Qin Lang dan Da Jun, dan mereka bertiga akan menangani semua polisi bersenjata. Semua orang sangat bersemangat dengan kata-kata Li Zhensheng. Benar, bagaimana mungkin mereka melupakan itu? Li Zhensheng adalah mantan anggota Brigade Pembunuh Kegelapan, sangat familiar dengan cara-cara militer. Mempercayakan saudara-saudara polisi bersenjata itu kepadanya adalah pilihan yang sempurna. "Baiklah, kalau begitu mereka ada di tangan kalian bertiga." Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, dia awalnya berpikir hal yang sama. Jika Li Zhensheng dapat menemukan cara untuk mengalihkan perhatian saudara-saudara polisi bersenjata, tekanan mereka akan jauh lebih sedikit. Tapi tetap saja sayang, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan menghela napas. Waktunya terlalu singkat. Jika kita punya 1 hari lagi untuk bersiap, peluang kita untuk membunuhnya akan jauh lebih besar. Jika Rong Hesu tinggal di Beijing 1 hari lagi, mereka mungkin bisa menemukan waktu dan tempat yang lebih tepat untuk bertindak. Kelompok itu kemudian tidur di ranjang darurat di lobi klinik, sementara Li Zhensheng sibuk menyiapkan makan siang dengan menyembelih ayam. Sementara itu, di suite Presiden Rong Hesu yang berambut putih dan tampak awet muda, mengenakan setelan tang kuning, duduk di meja dengan wajah muram, mendengarkan laporan dari ujung telepon. Ekspresinya semakin buruk, dan dia bahkan sedikit gemetar. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak, "Tidak berguna. Tidak berguna, sekumpulan sampah yang tidak berguna." Dengan itu, dia membanting telepon ke meja, amarahnya hampir tak terkendali. Mu Wei berdiri diam di samping, sedikit membungkuk. Tu Wei, yang memimpin hampir 100 anggota sekte Xuan Yi, benar-benar dikalahkan oleh He Jiarong dan hanya 5 atau 6 orang di cabang Changqing kami, rumah mereka sendiri. Mereka melarikan diri dalam kekacauan, dan Tu Wei bahkan terbunuh. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Wajah Rong Hesu memerah, dadanya naik turun, giginya gatal karena kebencian. Jika berita ini tersebar, sekte Xuan Yi mereka tidak akan mampu mempertahankan posisinya di Yanxia. Awalnya, sekte Xuan Yi mereka kembali ke dunia persilatan dengan tujuan untuk melakukan comeback yang gemilang, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang pemuda yang kurang ajar seperti He Jiarong, yang berulang kali mempermalukan mereka, menyebabkan reputasi mereka, yang dibangun selama ribuan tahun, merosot tajam. Bahkan, sejak putranya terbunuh, sekte Xuan Yi mereka praktis menjadi bahan tertawaan. "Kau tahu tentang ini tadi malam, kan? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Rong Hesu dengan marah bertanya kepada Mu Wei. "Sudah terlambat, aku tidak ingin mengganggumu."
Mo Wei menundukkan kepalanya lebih rendah lagi dan berkata dengan suara berat, sebenarnya, jika bukan karena seseorang yang membantu He Jiarong, mereka tidak akan selamat sama sekali. Menurut orang-orang di bawah, orang-orang yang datang untuk membantu He Jiarong menggunakan ramuan tidur yang sangat ampuh, ramuan yang bahkan penawar sekte Xuan Yi kita pun tidak dapat menyembuhkannya. Ramuan tidur yang bahkan kita tidak bisa menyembuhkannya. Rong Hesu mengerutkan kening, matanya berbinar tajam, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat, berkata dengan tegas, selidiki. Selidiki secara menyeluruh dan cari tahu siapa mereka sebenarnya. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Mo Wei buru-buru berkata, lalu menambahkan dengan rasa bersalah, Ketua Sekte, akulah yang seharusnya bertanggung jawab utama atas masalah ini. Gagasan untuk menangkap keluarga Hu Qingfeng untuk menghalangi He Jiarong adalah ideku. Aku tidak memberi instruksi yang tepat kepada Tu Wei, yang menyebabkan dia. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah ketidakmampuan Tu Wei sendiri, dia telah terlalu mengecewakanku. Selain itu, idemu berhasil, setidaknya selama kita berada di ibu kota, He Jiarong tidak mengganggu kita. Rong Hesu berkata dingin, wajahnya muram, tapi karena He Jiarong sudah menyelesaikan masalah untuk Hu Qingfeng, dia seharusnya sudah kembali ke ibu kota. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Aku sudah menyuruh anak buahku untuk menyelidiki ini. He Jiarong mungkin belum kembali ke ibu kota, dia masih membantu Hu Qingfeng mencari istrinya. Mo Wei buru-buru berkata, ini kemungkinan besar informasi palsu. He Jiarong sangat licik, mungkin dia sudah kembali ke ibu kota. Rong Hesu menggelengkan kepalanya, berbicara dengan hati-hati. Untuk berjaga-jaga, kita harus segera meninggalkan ibu kota. Jam berapa penerbangan kita lagi? Bagaimanapun, ibu kota adalah wilayah He Jiarong, jadi dia tidak boleh ceroboh. Jam 4 sore, Mo Wei menjawab dengan hormat. Coba lihat apakah ada penerbangan lebih awal. Mari kita berangkat lebih awal. Kata Rong Hesu. Juga, akan lebih baik jika kita berganti bandara. Baik. Mo Wei mengangguk setuju dengan patuh, tetapi di dalam hatinya dia sangat kesal. Ini adalah pertama kalinya ia melihat pemimpin sekte tua itu begitu peduli pada seseorang. Ia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa pada kemampuannya, selalu percaya bahwa jika dialah yang melindungi Rong Huan dalam perjalanannya ke ibu kota, ia tidak akan pernah membiarkan He Jiarong berhasil. Demikian pula, jika dialah yang berada di Changqing tadi malam, bukan Tu Wei, ia pasti akan memastikan kematian He Jiarong. Sebagai salah satu dari 5 pengawal dalam sekte Xuan Yi, ia juga menderita kelemahan manusia pada umumnya, kesombongan. Setelah menyelesaikan panggilannya, Mo Wei melaporkan kepada Rong Hesu bahwa tiket baru telah dipesan. Rong Hesu mengangguk, lalu berkata dengan suara berat, sekarang 3 dari 5 pengawal dalam sekte Xuan Yi kita telah hilang, tugas yang paling mendesak adalah mengisi tempat yang tersisa. Apakah Anda dan Huo Wei memiliki kandidat yang cocok yang dapat Anda rekomendasikan? Petik 2. Saya telah mengidentifikasi beberapa talenta luar biasa yang mampu melakukan hal-hal besar dan hanya perlu sedikit dipoles. Mo Wei buru-buru melaporkan. Rong Hesu mengangguk puas, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana eksperimen Tan Ru berjalan? Petik 2. Konon katanya sudah ada hasil awal, dan dia berencana untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, sebuah aliansi yang kuat. Mengenai detailnya, dia akan melaporkannya nanti. Mo Wei berkata dengan hormat, selain itu, kami sudah menggunakan suntikan yang dikembangkan oleh Tuan Tan dalam pertempuran sebenarnya, dan efeknya luar biasa. Tadi malam, jika bukan karena beberapa orang yang pandai menggunakan pil tidur, He Jiarong pasti tidak akan bisa lolos hidup-hidup. Tidak apa-apa, jika kita tidak berhasil kali ini, akan ada kesempatan lain-lain kali. Rong Hesu menyipitkan matanya, mengetuk meja di depannya dengan lembut, dan berkata ringan, He Jiarong adalah orang yang sentimental, itu adalah kelemahan terbesarnya, dan dia akhirnya akan mati karena ini. Tepat saat itu, telepon Rong Hesu tiba-tiba berdering. Rong Hesu menunduk, lalu matanya berbinar, dan dia buru-buru menjawab telepon, tersenyum ramah, halo Tuan William. Tuan William ini adalah asisten senior Ratu Inggris,
jadi dia tentu saja berbicara dengan sangat sopan. Rong, apakah Anda sudah meninggalkan Beijing? Sebuah suara orang asing terdengar dari ujung telepon, pengucapan bahasa Mandarinnya sedikit canggung. Belum, penerbangan saya jam 4 sore ini. Kata Rong Hesu sambil tersenyum, tidak mengatakan yang sebenarnya bahkan kepada William. Oh, apakah Anda keberatan jika penerbangan Anda ditunda? Ratu berharap Anda dapat tinggal di Beijing 1 atau 2 hari lagi, beliau memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda. Kata William, tinggal 2 hari lagi. Rong Hesu tiba-tiba terkejut, ekspresinya menjadi agak serius. Dia sudah berusaha meninggalkan Beijing, bagaimana mungkin dia ingin tinggal 2 hari lagi? Dia buru-buru berkata, bukankah kita sudah membahas semuanya kemarin? Masalah penting apa itu? Tidak bisakah kita membicarakannya lewat telepon? Rong, Ratu ingin berbicara denganmu secara langsung. Jika kau tidak setuju, maka maaf, kerja sama kita mungkin harus ditunda tanpa batas waktu. Kata William dengan tegas di ujung telepon. Bab 1043 Peluang Sukses. Tuan William, tolong berhenti. Rong Hesu langsung panik, berdiri tiba-tiba. Dia tahu negosiasinya dengan Yang Mulia Ratu sangat sukses. Jika obat anti penuaan dan bahkan penangkal penuaan mereka benar-benar berhasil, Ratu akan menggunakan pengaruhnya untuk membantu mereka berekspansi ke seluruh pasar Eropa Barat, yang akan membawa kekayaan besar bagi mereka. Oleh karena itu, dia tidak tahan dengan penundaan kerjasama ini bahkan selama 10 hari atau 2 minggu, apalagi perpanjangan tanpa batas waktu. Dia segera berkata kepada William di ujung telepon, Tuan William, tolong jangan cemas. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Ratu ingin bertemu saya? Dia dipenuhi keraguan. Dia dan Ratu telah membahas semuanya secara menyeluruh beberapa hari yang lalu, mengapa tiba-tiba ada masalah penting lain yang perlu dibahas. Terlebih lagi, dari nada dingin dan tegas Tuan William, dia dapat mengetahui bahwa Ratu ingin membahas sesuatu yang penting, tampaknya mengungkapkan ketidakpuasan terhadap aspek tertentu. Ini tidak bisa dijelaskan melalui telepon. Anda harus datang dan berbicara dengan Ratu secara langsung. Kata William dengan suara berat di ujung telepon. Aku hanya di sini untuk memberitahumu. Tapi aku sudah lama pergi, dan masih banyak hal yang menunggu untuk kutangani di rumah. Rong Hesu mengerutkan kening, lalu matanya berbinar, dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia buru-buru berkata, bagaimana kalau begini? Aku dengan tulus mengundang Ratu untuk mengunjungi markas Senhanhai kami. Dengan cara ini, Ratu dapat memperoleh pemahaman yang lebih detail tentang kekuatan Sekte Xuan Yi kami. Selain itu, markas Sekte Xuan Yi kami memiliki banyak harta karun langka. Jika ada sesuatu yang menyenangkan Ratu, Yang Mulia dapat membawanya kembali ke negara sebagai oleh-oleh. Tentu saja, Tuan William, Anda pasti akan menerima beberapa keuntungan juga. Rong, tidak perlu seperti itu. William menolak Rong Hesu tanpa ragu-ragu, berkata dengan tenang, Yang Mulia Ratu perlu tinggal di ibu kota untuk menunggu kembalinya Tuan He. Beliau tidak punya waktu untuk pergi ke markas Sekte Xuan Yi Anda. Mengenai kekuatan Anda, kami harap Anda dapat membiarkan fakta berbicara sendiri. Wajah Rong Hesu langsung memerah mendengar ini. Tidak diragukan lagi, dari kata-kata William, dia bisa tahu bahwa He Jiarong jauh lebih penting bagi Ratu daripada dirinya. Namun, dia tahu bahwa William adalah kesayangan Ratu, jadi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Setelah sedikit ragu, dia berkata dengan suara rendah, baiklah, Tuan William, kalau begitu kenapa saya tidak pergi sekarang? Lagi pula, penerbangan saya sore hari, jadi masih mungkin untuk sampai tepat waktu. Ratu memiliki tamu kehormatan yang harus ditemui hari ini, jadi beliau tidak akan punya waktu untuk menemui Anda paling cepat besok. Kalau tidak, saya tidak akan meminta Anda untuk tinggal di ibu kota 1 atau 2 hari lebih lama. Nada suara William sudah mengandung sedikit ketidakpuasan. Dia tidak tahu apa yang membuat Rong Hesu berlama-lama. Hanya 1 atau 2 hari kemudian, mengapa begitu sulit? Tuan William, bagaimana kalau begini? Izinkan saya menghubungi markas besar kita untuk melihat apakah masalah ini mendesak dan apakah dapat diselesaikan dari jarak jauh. Saya akan memberi Anda jawaban setelah saya memeriksanya.
Oke. Karena tak ada cara untuk menghindarinya, Rong Hesu memutuskan untuk mengulur waktu dan mempertimbangkannya lebih lanjut. Tentu, tapi Ratu tidak sabar. Sebaiknya kau jangan membuat kami menunggu terlalu lama. Kata William dingin, lalu menutup telepon. Sialan, iblis asing itu, ada apa dengan kesombongan mereka? Rong Hesu membanting tinjunya ke meja dengan marah. Sebagai kepala sekte Xuan Yi yang terhormat, kapan ia pernah diperlakukan seperti ini? Tapi sekarang ia tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya, lagi pula, ia masih bergantung pada mereka untuk penghidupannya. Kepala sekolah, ada apa? Tanya Mu Wei dengan khawatir. Ratu tiba-tiba ingin membicarakan sesuatu yang penting denganku dan ingin aku tinggal 1 atau 2 hari lagi. Kata Rong Hesu, wajahnya pucat pasi. Jika aku tidak setuju, kerjasama kita kemungkinan besar akan gagal. Apalagi yang perlu dibicarakan? Bukankah kita sudah menjelaskan semuanya kemarin? Dan mereka mendapat bagian keuntungan yang besar, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Tanya Mu Wei, bingung. Dia telah berada di sisi Rong Hesu sepanjang hari dan sangat memahami semua detail kerja sama tersebut. Ya, itu juga yang aku pikirkan. Semuanya sudah disepakati, jadi mengapa tiba-tiba dia ingin membicarakan sesuatu dengan kita? Dan kita tidak bisa bicara lewat telepon, kita harus bicara langsung. Kata Rong Hesu dengan suara rendah, matanya menyipit. Sebenarnya, apakah kita bicara atau tidak itu tidak penting. Yang utama adalah, bukankah waktunya terlalu kebetulan? Tadi malam, He Jiarong menyelesaikan masalah Hu Qingfeng, dan hari ini, Ratu ingin kita tinggal 1 atau 2 hari lagi. Apakah menurutmu keinginan Ratu untuk menahan kita di sini ada hubungannya dengan He Jiarong? Sebagai pemimpin sekte sebesar itu, pikirannya tentu berbeda dari orang biasa. Dia mempertimbangkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati, dan justru karena kehati-hatiannya inilah dia bisa bertahan hingga hari ini. Karena itu, dia tentu harus mempertimbangkan masalah ini lebih matang. Ini, tidak mungkin. Mu Wei menggelengkan kepalanya, berkata dengan tegas, bahkan jika He Jiarong kuat, dia tidak mungkin cukup kuat untuk memberi perintah kepada Ratu, bukan? Rong Hesu mengangguk, bergumam, aku juga berpikir itu tidak mungkin. Bahkan jika Ratu menghargai He Jiarong, dia tidak akan membantunya mencelakaiku. Mengesampingkan fakta bahwa aku berguna bagi Yang Mulia, hanya mempertimbangkan reputasi dan pengaruh internasional, Ratu tidak akan pernah mengambil risiko merusak reputasinya sendiri untuk membantu He Jiarong berurusan denganku. Jadi kau terlalu banyak berpikir. Mu Wei mengangguk, berkata, ini hanya kebetulan. Dan jangan khawatir, jika kau memilih untuk tinggal di Sanjing, aku akan melakukan segala daya untuk melindungi keselamatanmu. Bahkan jika aku hancur, aku akan memastikan keselamatan pemimpin sekte lama. Mu Wei tiba-tiba merasakan sedikit antisipasi, berharap Rong Hesu akan tinggal di Sanjing dan He Jiarong akan bertindak. Dengan begitu, dia bisa menunjukkan kemampuannya kepada pemimpin sekte, dan sejak saat itu, dia pasti akan mendapatkan apresiasi yang lebih besar dari Rong Hesu. Aku memang percaya pada kemampuanmu. Rong Hesu mengangguk dan berkata, aku tahu bahwa di antara 5 penjaga dalam, kau memiliki pemahaman tertinggi dan selalu teguh dalam tindakanmu. Itulah mengapa aku membawamu ke sini. Meskipun aku percaya padamu, jika kita benar-benar ingin tinggal, kita tetap harus berhati-hati, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah mereka. Sambil berbicara, Rong Hesu melirik keluar pintu, lalu memberi isyarat kepada Mu Wei, menyuruhnya mendekat. Kemudian dia membisikkan beberapa kata kepada Mu Wei. Mu Wei terkejut mendengar ini, lalu berkata dengan gembira, strategi pemimpin sekte sangat brilian. Dengan cara ini, kita bisa benar-benar aman. Rong Hesu tersenyum puas, lalu menelepon Tuan William, setuju untuk menunda perjalanannya kembali ke Senhanhai dan bertemu Yang Mulia Ratu keesokan harinya. Di dalam aula kebangkitan, Lin Yu dan yang lainnya tersentak bangun oleh aroma ayam tumis by Rentu. Melihat 2 mangkuk besar ayam yang harum di atas meja, perut mereka berbunyi. Mereka segera mencuci muka dan dengan antusias berkumpul di sekitar meja untuk makan, memuji masakan Li Zenseng. Li Zenseng, sambil terkekeh,
menyeka pistolnya yang telah ia sembunyikan di laci, berkata, sudah lama tidak menggunakan benda ini. Rasanya agak aneh memegangnya. Makan lebih banyak, semuanya. Kalian akan punya kekuatan untuk bertarung. Lin Yu memberi instruksi kepada yang lain sambil makan. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Dia segera menyeka tangannya, mengeluarkan teleponnya, dan melihat itu adalah Hao Ningyuan yang menelepon. Dia langsung menjawab. Hei, Jiarong, kabar bagus. Hao Ningyuan dengan gembira memberitahu Lin Yu, kata-kata yang kau minta aku sampaikan berhasil. Aku dengar barusan, Ratu memerintahkan seseorang untuk memberitahu Rong Hesu agar menunda kepulangannya ke Senhanhai, dan Rong Hesu setuju. Karena dia telah menyuap para pelayan Ratu, berita itu sampai dengan sangat cepat. Apa? Lin Yu langsung terkejut, berdiri tiba-tiba dengan telepon di satu tangan dan kaki ayam di tangan lainnya, dengan gembira berkata, Paman Hao, apakah yang Paman katakan itu benar? Benar sekali. Hao Ningyuan juga sangat gembira. Hebat. Lin Yu sangat bersemangat, meraih kaki ayam dan bergegas ke peta di atas meja. Setelah dengan cermat memeriksa peta, dia buru-buru berkata, Saudara Bu, aku sudah bilang sebelumnya, berapa peluang kita berhasil sore ini? 30%. Bu Cheng buru-buru menjawab. Sekarang, 60%. Ekspresi Lin Yu menajam, dan dia menunjuk kaki ayam di tangannya ke titik tertentu di peta, berkata dengan tegas. Bab 1044 Rencana yang Teliti. Semua orang terkejut mendengar ini, dan dengan penasaran berkumpul untuk melihat peta. Mereka langsung terkejut melihat bahwa tempat yang ditunjuk Lin Yu dengan kaki ayam itu sama sekali berbeda dari lokasi manapun yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Itu bukan hotel tempat Rong Hesu menginap, bukan pula jalan raya menuju bandara, melainkan Taman Botani di distrik Barat Sanjing. Tuan, apakah maksud Anda kita harus bertindak di sini? Tanya Bu Cheng, agak ragu. Bagaimana menurut Anda, bukankah itu tepat? Lin Yu menoleh kepada mereka dan bertanya. Itu sangat tepat. Li Zenseng melangkah maju dan mengangguk, menunjuk ke Taman Botani yang meliputi seluruh area di peta. Dia berkata, kebun raya ini direncanakan dan dibangun beberapa tahun yang lalu. Luasnya cukup besar, dan banyak jalan yang melewatinya. Kebun raya ini belum sepenuhnya selesai dan belum dibuka untuk umum, yang berarti beberapa jalan yang melewati kebun raya sering ditutup karena pembangunan. Jadi, untuk menghindari pemborosan waktu, sangat sedikit kendaraan yang melewati sini. Akibatnya, lebih sedikit orang di sini, dan dampaknya lebih kecil. Selain itu, medan di sini luas dan banyak pohon serta tanaman, yang kondusif untuk penyembunyian dan penyergapan. Jika kita bisa bertindak di sini, itu akan sempurna. Setelah Li Zenseng selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi Lin Yu. Lokasi ini memang dipilih dengan sangat baik. Melihat seluruh ibu kota, ini mungkin tempat yang paling cocok untuk penyergapan. Lokasi ini bagus, tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rong Hesu. Zhu Laoxi mencondongkan tubuh dan melirik peta, berkata dengan sedikit bingung. Kebun raya terletak di barat daya Hotel Rong Hesu, sekitar 10 km jauhnya, dan berlawanan arah dengan bandara. Ya, bahkan jika Rong Hesu tinggal di Beijing 1 atau 2 hari lagi, dia tidak akan hanya berkeliaran di Taman Botani, kan? Kata Li Zenseng, juga penuh kecurigaan. Bagaimana jika dia harus melewati Taman Botani? Kata Lin Yu dengan santai. Itu tidak mungkin. Taman Botani hampir berlawanan arah dengan beberapa bandara. Mengapa dia harus melewatinya kecuali dia punya alasan khusus? Tanya Zhu Laoxi, bingung. Dia tidak perlu melewati sini, tetapi kita bisa menciptakan alasan agar dia melewatinya. Lin Yu berhenti bersikap misterius dan menunjuk ke arah barat daya Taman Botani, berkata, ini adalah institut pengobatan tradisional Tiongkok. Jika Ratu ingin bertemu dengannya di sini, dia pasti harus berjalan ke arah ini. Jika jalan-jalan di sekitarnya macet dan lalu lintas lambat, dia mungkin saja memilih untuk melewati Taman Botani. Ratu akan bertemu dengannya di sini. Semua orang terkejut. Jika Ratu ingin bertemu Rong Hesu, dia bisa melakukannya di hotel saja. Lagi pula, hotel mereka sangat berdekatan,
jadi mengapa repot-repot pergi jauh-jauh ke Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok? Bagaimana jika saya bertemu Ratu di Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok terlebih dahulu? Lin Yu menoleh ke arah kerumunan dan berkata, kalau begitu, untuk menghemat waktu dan tenaga, Ratu mungkin bisa langsung memanggil Rong Hesu ke sini. Lagi pula, ini adalah Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok, bertemu dengan Dr. TCM di sini lebih tepat daripada di hotel. Semua orang langsung setuju dengan alasan Lin Yu dan mengangguk. Tapi apakah si rubah tua Rong Hesu akan setuju? Li Zenseng bertanya dengan ragu. Si rubah tua itu sangat licik. Dan selama berada di Beijing, dia tampak sangat berhati-hati dan waspada, jarang keluar, seolah-olah dia takut seseorang akan mengambil nyawanya. Ya, jika saya adalah Rong Hesu, tidak perlu bepergian sejauh ini. Mengapa tidak menunggu Ratu kembali ke hotel untuk bertemu dengannya? Zhu Laoxi juga bertanya dengan ragu. Menunggu membutuhkan waktu. Kata Lin Yu dengan tenang. Besok saya akan banyak berdiskusi dengan Ratu, dan kami pasti akan mengadakan jamuan makan bersama setelahnya. Jika Rong Hesu tidak datang, dia pasti tidak akan bisa bertemu Ratu besok, yang berarti dia harus menunda kepulangannya ke Shanghai 1 hari lagi. Risikonya akan lebih besar jika dia menunda 1 hari lagi. Menurut kalian, apa yang akan dia pilih? Mata semua orang berbinar mendengar ini. Lin Yu benar. Jika dia tinggal 1 hari lagi, risikonya akan lebih besar, jadi Rong Hesu kemungkinan besar akan langsung setuju dan memilih untuk bertemu Ratu di Institut Pengobatan Tradisional Tiongkok. Tapi Tuan, selain Taman Botani, ada 2 jalan lain yang menuju ke Institut Materia Medica Tiongkok. Kata Bu Cheng dengan suara berat, sambil menunjuk kedua jalan utama di kedua sisi Taman Botani. Karena mereka tahu Taman Botani tidak cocok untuk dilewati, mereka pasti akan memilih untuk melewati kedua jalan ini. Bahkan jika, seperti yang Anda katakan, jalan yang mereka lalui macet, mereka dapat memilih jalan lain. Tidak perlu bagi mereka untuk melewati Taman Botani. Terlebih lagi, bahkan jika kita menggunakan sedikit trik untuk membuat kedua jalan tersebut sangat macet, mereka mungkin masih memilih untuk mengantre dan melewatinya dengan lambat. Kakak Bu benar sekali. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Aku juga sudah mempertimbangkan itu. Sebenarnya, jika itu orang biasa, aku tidak bisa menjamin dia akan memilih untuk melewati Taman Botani. Tapi justru karena itu Rong Hesu, aku pikir dia akan memilih jalan itu. Oh, bagaimana bisa? Semua orang menjadi tertarik setelah mendengar kata-kata Lin Yu dan menatapnya dengan penuh harap. Seperti yang baru saja dikatakan Kakak Li, Rong Hesu adalah orang yang sangat licik dan berhati-hati. Ini adalah kekuatannya, tetapi juga kelemahannya. Kata Lin Yu, sambil melempar kaki ayamnya, mengambil sumpit, dan menunjuk kedua jalan di kedua sisi Taman Botani. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Waktu terbaik untuk bertindak adalah setelah jamuan makan. Aku akan meminta Paman Hao menahan Ratu dan membiarkan Rong Hesu dan kelompoknya pergi duluan. Saat mereka kembali, jika mereka melihat kemacetan, mengingat sifatnya yang berhati-hati, dia pasti akan ragu dan tidak berani membuang waktu di jalan. Demi keselamatan, kemungkinan besar dia akan meminta sopir untuk berbalik dan memilih rute lain. Jalan lain di Taman Botani terlalu jauh bagi mereka, jadi untuk kembali ke hotel secepat mungkin, kemungkinan besar dia akan memilih untuk melewati Taman Botani, karena itu yang terdekat dan paling cepat. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu melanjutkan, tentu saja, semua ini hanyalah deduksi dan spekulasi. Tidak ada yang bisa memprediksi perubahan lain apa yang mungkin terjadi. Itulah sebabnya aku mengatakan tingkat keberhasilan membunuhnya hanya 60%. Pak, saya rasa Anda sangat masuk akal. Baginya, tempat teraman di seluruh ibu kota adalah area di sekitar hotelnya. Jadi, untuk kembali ke hotel secepat mungkin, dia kemungkinan besar akan melewati Taman Botani. Li Zenseng mengangguk setuju. Selain itu, Taman Botani terbuka dan berhutan lebat, sempurna untuk penyergapan, dan juga tempat yang bagus untuk melarikan diri. Bagus sekali. Mata Lin Yu berbinar, dan dia mengangguk kagum pada Li Zenseng. Seperti yang diharapkan dari seorang mantan prajurit pasukan khusus, pemahamannya tentang medan memang mendalam.
Dia juga mempertimbangkan bahwa tempat ini cocok untuk penyergapan mereka, tetapi juga untuk pelarian Rong Hesu. Itulah mengapa Rong Hesu tidak akan ragu untuk melewati tempat ini. Adapun apakah mereka dapat memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan Rong Hesu, itu sepenuhnya bergantung pada kemampuan Lin Yu dan timnya. Bu Cheng dan Bai Rentu melirik peta lagi dan mengangguk setuju. Jika semuanya berjalan semulus yang disarankan Lin Yu, mereka memang memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membunuh Rong Hesu. Setelah menyempurnakan beberapa detail, Lin Yu akhirnya menghela napas lega, beban di hatinya terangkat. Pak, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Zhu Laozi. Makan dan minum sesuka hati, tidur kapanpun mau, bermain kapanpun mau. Besok aku akan memberitahumu sebelum kita berangkat. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Sekarang rencana sudah final, mereka tidak perlu lagi tegang. Wajah semua orang berseri-seri gembira. Mereka belum sepenuhnya bangun, jadi ini adalah istirahat malam yang baik. Setelah makan malam, Lin Yu bergegas pulang, bahkan tidak menelepon Jiang Yan untuk memberinya kejutan. Ketika dia tiba di rumah dengan gembira, dia melihat ibu mertua dan ibunya sedang menonton TV di ruang tamu. Yiner dan Jia Jia sedang di sekolah, dan Jiang Yan serta Ye Qingmei juga tidak ada di rumah. Bu, aku pulang. Lin Yu memanggil kedua ibunya dengan lembut di sofa. Oh, Jiarong, akhirnya kau pulang. Kau dari mana saja? Kau bahkan tidak menelepon rumah. Ini semakin keterlaluan. Setidaknya jelaskan semuanya dengan jelas. Li Suqin dan Qin Siulan langsung mengeluh ketika melihat Lin Yu, tetapi tetap berdiri untuk bertanya apakah dia ingin minum air atau lapar. Tidak perlu repot, aku sudah makan. Kata Lin Yu, melirik ke sekeliling dan bertanya dengan bingung, di mana kakak Yan dan Qingmei? Apakah mereka pergi bekerja? Bukankah hari ini akhir pekan? Mereka pergi ke bandara untuk mengantar ayahmu. Dia akan kembali ke Qinghai hari ini. Jawab Li Suqin. Kembali ke Qinghai. Ekspresi Lin Yu langsung berubah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, bukankah sudah kubilang untuk tetap di Sanjing dan tidak pergi ke tempat lain? Bab 1045 Kejutan. Sebelum meninggalkan Beijing menuju Changqing, Lin Yu berulang kali memperingatkan Jiang Yan bahwa dia sama sekali tidak boleh membiarkan orang tua dan ibu baptisnya meninggalkan Beijing. Sejak Lin Yu menyingkirkan Rong Huan setelah tahun baru, hubungannya dengan Sekte Xuan Yi telah mencapai titik tanpa kembali. Jika orang tua dan ibunya kembali ke Qinghai, mereka akan berada dalam bahaya besar, dan dia tidak akan mampu melindungi mereka dari jarak sejauh itu. Inilah mengapa dia begitu bersikeras untuk menjaga Jiang Jingren, istri, dan ibunya di Beijing, dan mengapa dia mengatur agar Jia Jia pindah ke sekolah di sana. Hanya dengan menjaga orang-orang terpentingnya di sisinya, dia bisa merasa tenang. Jiarong, meskipun ayahmu dan aku sudah pensiun dan tidak masalah apakah kami bekerja atau tidak, sungguh tidak benar bahwa kami belum kembali setelah tahun baru. Kali ini, atasan ayahmu meneleponnya, mengatakan ada sesuatu yang perlu dia lakukan di rumah, jadi dia akan kembali. Li Suqin buru-buru menjelaskan kepada Lin Yu. Biro yang meneleponnya, wajah Lin Yu langsung gelap, dan dia menjadi sangat waspada. Ayah mertuanya sudah lama di sini, dan biro itu belum menelepon sekalipun. Bagaimana mungkin mereka menelepon secara kebetulan seperti ini? Dia baru saja menyelesaikan urusan dengan Tu Wei dan kembali ke Sanjing tadi malam, dan hari ini ayah mertuanya menerima telepon yang memintanya untuk kembali. Semuanya terlalu kebetulan, jadi dia tidak bisa tidak menghubungkannya dengan Sekte Xuan Yi. Sambil berbicara, Lin Yu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Yan. Telepon berdering lama tanpa Jiang Yan menjawab, dan wajah Lin Yu menjadi semakin muram. Dia segera menelepon ulang, dan kali ini juga berdering lama, tetapi untungnya panggilan akhirnya diangkat. Hei, Jiarong, kau sudah kembali. Suara Jiang Yan yang bersemangat terdengar dari ujung telepon. Dia sudah beberapa hari tidak bertemu Lin Yu dan sangat merindukannya. Aku sudah kembali, ayah di mana? Tanya Lin Yu dengan cemas. Jiang Yan, di ujung telepon, terkejut, ada sedikit kecurigaan di hatinya. Kapan Jiarong dan ayahnya menjadi begitu dekat? Kali ini, alih-alih mencari istrinya, dia mencari ayahnya.
Ayah akan kembali ke Qinghai hari ini, dia akan naik pesawat. Kata Jiang Yan buru-buru. Apa? Dia sudah naik pesawat? Wajah Lin Yu langsung pucat. Dia bahkan tidak repot-repot menyapa ibu dan ibu mertuanya sebelum bergegas keluar pintu, dengan tergesa-gesa bertanya, apakah pesawatnya sudah lepas landas? Jika belum, cepat seret ayah keluar dari pesawat. Jiang Yan semakin bingung. Hubungan Jiarong dan ayahnya agak terlalu dekat, bukan? Hanya untuk bertemu dengannya, dia malah akan menyeret ayahnya keluar dari pesawat. Jiarong, ayah tidak akan tinggal lebih dari beberapa hari, dia akan segera kembali. Sampai jumpa nanti, kata Jiang Yan lembut kepada Lin Yu. Kak Yan, apakah kau percaya padaku? Suara Lin Yu meninggi saat dia bertanya kepada Jiang Yan, dengan cepat berlari ke bawah menuju mobilnya, menghidupkan mesin, dan melaju kencang. Jiang Yan terdiam sejenak, seolah merasakan keseriusan dalam nada bicara Lin Yu, dan buru-buru berkata, tentu saja aku percaya padamu. Jika kau percaya padaku, maka turunkan ayah dari pesawat. Kata Lin Yu dengan suara berat, selama pesawat belum lepas landas, kau harus menurunkan ayah apapun yang terjadi. Jiang Yan tahu bahwa nada bicara Lin Yu menandakan sesuatu telah terjadi, jadi dia tidak banyak bicara dan dengan sungguh-sungguh setuju, baiklah. Dia kemudian menutup telepon dan bergegas menuju ruang tunggu. Lin Yu menekan pedal gas dengan keras, melaju kencang menuju bandara. Jika Jiang Yan bisa menghentikan ayah mertuanya, itu akan lebih baik, jika tidak, dia harus segera memesan tiket dan mengambil penerbangan tercepat ke Qinghai. Meskipun begitu, dia merasa risikonya sangat tinggi, karena tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan menunggu ayah mertuanya setelah dia turun dari pesawat di Qinghai. Jika itu seseorang dari sekte Xuan Yi, ayah mertuanya akan langsung takluk, dan Lin Yu akan seperti ditodong pisau di dadanya. Setiap gerakan darinya akan berujung pada tusukan fatal. Jika sesuatu terjadi pada ayah mertuanya, Jiang Yan dan ibu mertuanya akan hancur. Memikirkan hal ini, Lin Yu merasakan tekanan, kesedihan, dan penyesalan yang luar biasa. Dia telah merencanakan semuanya dengan cermat, tetapi dia tidak mengantisipasi sekte Xuan Yi akan melakukan tindakan seperti itu. Dia menginjak pedal gas dengan keras, dengan cepat menuju bandara. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Itu Jiang Yan yang menelepon. Dia tidak berani menunda dan segera menjawab, "Halo, Kakak Yan, bagaimana hasilnya?" "Seperti yang kau katakan, aku berhasil menjatuhkan ayah," kata Jiang Yan tak berdaya di ujung telepon, dia sedang mengamuk padaku sekarang. Lin Yu menghela napas lega mendengar ini, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ia segera berkata, kalau begitu tunggu aku di bandara sebentar, aku akan segera ke sana. Saat bergegas ke bandara, ia melihat Jiang Jingren menunggu di pinggir jalan bersama Jiang Yan dan Ye Qingmei. Jiang Jingren terus mengeluh kepada Jiang Yan, wajahnya sangat tidak senang. Ayah, ada apa? Lin Yu buru-buru menghampiri untuk bertanya. Jiarong, kau tepat waktu. Gadis ini, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, dia menyeretku keluar dari ruang tunggu tepat saat aku akan naik pesawat. Kata Jiang Jingren dengan marah, wajahnya muram. Aku sudah berjanji kepada sutradara kita bahwa aku akan kembali hari ini, bagaimana aku bisa menghadapinya seperti ini? Lin Yu sedikit terkejut, melirik Jiang Yan, dan bertanya kepada Jiang Jingren dengan bingung, ayah, bukankah kakak Yan sudah memberitahumu? Akulah yang menyuruhnya menyeretmu keluar dari ruang tunggu. Aku tidak ingin kau kembali. Jiang Jingren terkejut mendengar kata-kata Lin Yu, dan bertanya dengan heran, kau tidak ingin aku kembali? Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Ekspresi Jiang Jingren langsung melunak, dan dia berkata dengan lantang, karena itu keinginanku, maka aku punya alasan. Baiklah, ayo pulang. Dengan itu, Jiang Jingren menyeret barang bawaannya dan masuk ke dalam mobil. Petik 2 petik 2. Jiang Yan. Petik 2 petik 2. Ye Qingmei. Apakah ini benar-benar ayahnya? Jiang Yan terdiam, wajahnya memerah. Dia tidak ingin Jiang tua kembali ke Qinghai, dan dia telah memarahinya habis-habisan. Tetapi ketika dia mendengar itu adalah ide menantunya,
dia setuju tanpa pikir panjang. Masalahnya adalah, dia bahkan tidak bertanya kepada Lin Yu mengapa dia tidak bisa kembali, dia hanya mengatakan begitu saja bahwa Lin Yu benar. Ye Qingmei menutup mulutnya dan terkekeh, lalu menggenggam tangan Jiang Yan dan masuk ke dalam mobil. Ayah, kalau ayah tanya, ayah dan ibu sebaiknya tidak kembali ke Qinghai mulai sekarang. Kalau ayah benar-benar ingin kembali, untuk serah terima pekerjaan atau semacamnya, ayah akan ikut ayah kalau ada waktu. Setelah sampai di rumah, Lin Yu membantu Jiang Jingren membawa barang bawaannya sambil membujuk ayah mertuanya. Oke, ayah setuju. Jiang Jingren langsung mengangguk, bahkan tanpa bertanya mengapa, karena dalam pikirannya, apapun yang dilakukan menantunya adalah masuk akal. Jiang Yan tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya melihat Jiang Jingren. Pengkhianat. Jiarong, masuklah bersamaku. Jiang Yan menatap Lin Yu dan berkata dengan suara berat, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kemudian dia berbalik dan masuk ke kamar tidur. Oke, Lin Yu buru-buru setuju, cepat-cepat mengganti sepatunya, dan berjalan menuju kamar tidur. Saat melewati Ye Qingmei, dia tiba-tiba mengedipkan mata padanya dan berkata dengan main-main, kejutan.